Enigmanian, selamat siang. Salam kenal, aku Kansa yang akan menemani teman-teman sekaligus menjadi host pada siang hari ini. Nah, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak nih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton ngobrol kali ini. Semoga dengan adanya ngobrol kali ini bisa memberikan dampak positif bagi teman-teman yang mendengarkan dimanapun kalian berada. Oh ya, jangan lupa share ngobrol kali ini ke orang-orang terdekat kamu ya, biar mereka juga bisa mendapatkan insight-nya dari obrolan kali ini. Nah, sekarang hari ini aku sudah bersama seseorang yang super spesial, yaitu salah satu alumni Bootcamp Enigma Camp. Nah, ngobrol kali ini pas banget nih pembahasannya terkait bagaimana lulusan IT yang akhirnya bisa ngoding setelah ikut bootcamp di Enigma Camp. Langsung aja kita sambut seseorang yang ada di sebelah aku. Halo, Halo Kansa, apa kabarnya? baik banget kabar gue hari ini. Oke, mungkin boleh diperkenalkan terlebih dahulu nih ke hadapan teman-teman Enigmanian semuanya terkait siapa dan mungkin di Enigma Camp sebagai apa. Ya halo teman-teman, dan gue nyapa juga teman-teman gue yang dari batch 8 juga. Nama gue Ahmad Fansuri, gue dipanggil Evan. Gue dari batch 8, sekarang gue placement di OCBC NISP. Gitu Kansa. Oke, Evan ya panggilannya, bukan sayang ya. Waduh, jangan dong. Oke, Evan. Evan kalau boleh tahu asalnya dari mana nih? Asal gue itu dari Palembang. Gue juga dari Jambi sih. Gue sekolahnya di Jambi. Oh, jauh ya. Iya, jauh banget dari Jakarta. Oke, berarti Evan ini seorang anak rantau di Jakarta. Bener. Udah berapa lama ngerantau di Jakarta? Kalau total dari gua dateng ya berarti itu 1 tahun 4 bulan di Jakarta. Oke, tadi udah spill usia belum? Udah dong, Oh, gue berapa ya umur tadi? sekarang 24 tahun. Oke, 24 Oke. tahun ya. Evan masih muda, belia sekali. Kalau boleh tahu tadi batch 8 ya? Benar, gue batch Oke, 8. Batch 8, kalau sekarang kita udah batch 14. Udah cukup lama ya berarti di Wah. Enigma Camp, join dari Enigma Camp. Bukan gue yang lama, Enigma yang cepet. Oh gitu ya, iya. Iya, Karena kan muridnya banyak berarti, iya, banyak yang mau nih. berprogres. Yoi. Nah, berarti Evan ini sekarang statusnya sudah sebagai seorang alumni ya. Benar. Nah, aku pengen tahu sih Evan, waktu awal-awal nih, kita kilas balik ya. Pas pertama kali Evan gabung di Bootcamp Enigma Camp, motivasi awalnya seperti apa sih? Oh, motivasi awalnya simple ya. Mm-mm. Karena gue lulusan di IT, jadi gue tahu nih kekurangan gue tuh apa. Oke. Apalagi setelah gue juga mutusin gue mau terjun ke industri IT. Nah, berdasarkan hal tersebut ya gue pikir dengan gue juga do my research about Enigma kan. Jadi gue lihat juga nih lulusan-lulusan Enigma, terus juga klien-kliennya Enigma. Nah, menurut gue Enigma tuh kredibel buat gue ikutin. Oke. Makanya gue daftar di Enigma. Oke. Gitu deh. Nah, dulu tahu Enigma Camp dari mana? Gue tahu Enigma Camp itu dari, kalau nggak salah tuh dari portal-portal job gitu ya. Oh. Gue nggak inget oke. banget, mungkin dari Kaliber, mungkin dari LinkedIn juga ada kali, gue lupa ya. Oke, berarti dari situlah awal mulanya Evan ketemu Enigma Camp dan kemudian akhirnya termotivasi untuk gabung jadi trainee bootcamp di Enigma Camp. Iya, seperti itu ya. benar. Oke, nah sekarang kan sudah lulus nih. Terus kemudian sejauh apa sih manfaat yang Evan rasakan setelah ikut bootcamp di Enigma Camp dan kemudian sekarang sudah juga placement ya di Iya. perusahaan klien Enigma Camp. Boleh diceritain nggak? Oh, kalau manfaatnya tadi ya nanya. Oh, kalau manfaatnya sejauh ini tuh banyak banget ya. Mungkin juga karena kurikulum dari Enigma, dari bootcampnya Enigma itu udah distandarisasi dengan kebutuhan industri. Apalagi saat gua masuk itu kan berarti udah ada 7 batch sebelum gua kan yang offline dan ada beberapa batch yang online. Ya jadi jelas lah Enigma harusnya udah sangat handal ya buat ngerancang kurikulumnya. Juga gua tuh tahu juga kenapa bisa ngomong kayak gitu. Jadi selama gua kerja itu kepake banget semuanya. Kayak ilmu-ilmunya backendnya mulai dari backend, database-nya itu kayak
Jadi gue selama kerja tuh gak banyak belajar lagi. Gue lebih ke adaptasi doang sih. Kayak gitu kan, Sa. Oke. Kalau boleh tahu tadi Evan juga sempat spill background Evan sebelum masuk bootcamp adalah IT juga. Benar. Nah itu udah bisa ngoding belum? Kalau dibilang ya ngoding sebagai back end developer ataupun front end developer, gue mungkin kayak 5% lah. Itu masih rendah banget. Oke. Jadi gue selama kuliah itu codingnya lebih banyak main di data. Jadi bahasa pemrograman gue itu Python. Lebih banyak ke situ mainnya. Jadi apa ya, secara terstruktur apakah itu clean code, sebagainya enggak sih. Oke. Nah kemudian setelah bergabung belajar di bootcamp Enigma Camp, bisa diceritain nggak spesifik skill atau pelajaran yang didapatkan selama itu? Mungkin kalau secara spesifik gue nggak mau jelasin ya, mungkin kalian bisa nonton di video lain aja, kayak yang sama Mbak Katika, terus ada juga video-video yang lain dari Enigma. Tapi kalau misal ini secara garis besar aja, kita tuh ada 2 stack belajarnya kemarin, harusnya 3 stack, tapi kita dapatnya 2 stack karena kebetulan kita udah keterima kerja duluan. Jadi stack pertama tuh back end itu kita pakai Java, lalu ya front endnya kita pakai JavaScript sama React. Nah kalau misal yang di Java itu kita ya simple kayak belajar yang basic fundamentalnya, deklarasi variabel, terus juga object oriented programming gitu-gitu, terus API, Spring Boot. Terus kalau di front end ya kayak biasa lah, kita ngedesain tampilan website dan lain-lain. Terus juga database ya, kita juga pakai MySQL pas belajar. Itu aja sih, Sa. Oke, berarti bisa ditarik kesimpulan sangat komprehensif ya pembelajaran di bootcamp IT Enigma Camp. Benar, jadi udah lengkap banget lah. Kalau lu udah belajar di sini pas sudah masuk ke dunia kerja, apalagi di bidang yang back end atau software engineer tuh udah aman lah pokoknya. Berarti setelah belajar di bootcamp, apakah Evan sekarang bisa ngoding dengan 1 jari? Waduh, enggak dong, tetap pakai 2 jari. Oke, 2 jari ya, tetap. Berarti udah sejago itulah ya. Yoi. Pokoknya. Belum 1 jari. Oke, nah setelah placement nih, kita lanjut ke fase placement. Gimana sih menurut Evan manfaat dari job connector dan juga talent management yang disediakan oleh Enigma Camp? Wah, ini bermanfaat banget. Karena di gue udah mention ya, kalau kita tuh nggak sampai yang stuck akhir. Jadi stuck akhir tuh aslinya kita harusnya main di mobile programming. Gue lupa, harusnya pakai Android Studio lah kalau nggak salah ya. Nah itu kita kan nggak jadi karena kita kebetulan keduluan masuk kerja. Jadi menjelang akhir kerja, menjelang akhir kelas, itu biasanya kita udah disebar tuh CV kita buat sama job konektornya Enigma. Nah dengan disebar tuh kan jadi kita banyak bakalan apa sih interview sama kerja kan, sama klien-kliennya. Nah kalau lu lulus ya udah, lu udah mau nggak mau nggak bisa ikut kelas lagi kan. Kalau lulus tinggal nunggu SPK doang kan. Nah kalau talent management, nah keuntungan talent management Enigma itu ya, lu misalnya ada kesulitan nih saat lu udah kerja, lu bisa ngomong aja nih ke tim talent di Enigma, kayak kita butuh pelajaran Kafka nih, bisa nggak ya disediain dari Enigma ya, gitu-gitu sih. Sebenarnya kepake banget lah. Berarti sejauh ini setelah Evan kan tadi case-nya adalah penempatan sebelum selesai pembelajaran di Enigma Camp. Betul. Ya. Nah, ketika Evan di penempatan perusahaan klien, Evan butuh skill A misalnya, dan itu difasilitasi oleh Enigma Camp ya, lewat talent management ini. Benar banget. Nah, coba dong Evan sekarang sharing pengalaman yang menurut Evan ini paling memorable, paling melekat di otak Evan selama Evan mengikuti bootcamp. Waduh, berada bingung sih ini memorable-nya lebih ke duka tapi hahi juga sebenarnya. Oh ya, apa tuh? Boleh nggak diceritain nih? Jadi yang paling memorable ya, gue keinget nih, itu dari hari puasa, lagi bulan puasa, tuh momen kita masuk stack front end pertama kali. Jadi itu hari pertama kita belajar front end.
Nah itu kita setelah kelas, jadi kita dapat tugas buat ngerjain sebuah tampilan home website. Itu. Oke. Nah buat orang yang udah pengalaman sih udah nyantai lah ya. Mm-mm. Nah ada beberapa teman gue dan gue juga nih, yang kita nggak pernah sama sekali ngerjain itu. Oke. Dan Jadi kita pokoknya jam akhir kelas itu kan jam 5. Jam 5 itu kelas berakhir. Terus kan ya udah nyantai dulu, Ba'da Isya kita kerja. Kita mulai ngulik-ngulik nih home website-nya gimana. Nah masalahnya kan gue tuh nggak seimajinatif itu ya. Oke. Gue nggak kreatif banget nih kalau soal seni yang tampilannya kayak gitu. Itu jadi gue sama Musa itu kita kerja dari Isya sampai sahur. Itu nggak tidur semalaman? Jadi kita tidur setelah subuh. Oke. Gue nggak tahu ya si Musa, pokoknya pas pagi-pagi tuh, pagi-pagi belajar udah tuh sama Katika tuh dicengin mulu tuh, ditanya-tanya. Padahal kan lu tau lah microslipnya gimana kan kalau itu kan gitu-gitu ya. Wah itu berasa banget lah. Kayaknya Musa sempat dipanggil deh gara-gara itu. Jadi sempat kena kasus dia gara-gara. Oh ya? Yoi. Jadi waktu itu trainernya Katika ya? Bener. Oke. Katika. Galak nggak waktu itu Katika? Nggak galak. Nggak galak kok. Tapi ya so far menurut gue sih lebih baik lo kesulitan di sini deh. Lo kesulitan pas belajar dibanding lo kesulitan pas kerja kan. Iya benar-benar. Kan bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah waktu itu selama bootcamp teman-temannya pada suportif nggak sih? Sportif banget. Itu kalau ini mungkin orang-orang tuh banyak nggak tahu ya behind the scene kita di Enigma tuh selama belajar tuh gimana. Kita pasti bagian belakang. Jadi kita ada kelas, terus di bagian belakang kita itu ada meja, ada pokoknya backyard kita. Lu bisa lihat lah anak Enigma tuh pasti selalu ada di situ. Jadi lu kalau mau butuh sesuatu tinggal tanya. Bingung cari bareng-bareng solusinya. Solutif lah. Oke. Itu seru banget. Benar-benar maksudnya sesuportif itu ya lingkungannya. Betul. Juga di Enigma Camp dan juga mendukung Evan untuk berproses lebih baik. Betul. Itu. Nah, kalau pengalaman yang paling memorable setelah penempatan kerja boleh diceritain nggak? Ada nggak tuh? Kalau paling memorable sih paling hari pertama kerja doang ya. Oh ya, kenapa tuh? Ya hari pertama kerja kan excited lah ya sebagai karyawan baru gitu kan. Iya benar, excited. Pakai lanyard gitu. Terus juga kan apalagi kan gue kan penempatannya di OCBC NSP nih, OCBC. Terus kan itu kan bank, jadi secara kalau stigmanya kan kalau lu di bank lu harus rapi segala macam kan, ya kan. Nah terus gimana tuh? Terus lu harus pakai kemeja putih lah segala macam, kayak anak magang banget ya. Iya, itu berbanding terbalik ya sama keadaan seorang anak IT gitu. Bener. Kan. Itu gimana kan, tuh? Tapi ya udahlah namanya hari pertama ya kan. Jadi gue datang hari pertama tuh dianterin dulu sama Amanda, Mbak Amanda. Iya. Yoi. Berarti dulu anak didiknya Mbak Amanda ya. Betul. Oke, terus. Jadi gue dianterin Mbak Amanda. Nah pokoknya gue masuk naik lift. Terus gue ketemu people in charge-nya gue. Atasan gue lah, senior gue. Terus lo tahu komentar mereka pertama kali gimana? Ngeliat gue. Lain kali jangan pakai baju rapi-rapi banget ya. Ini kantor nggak kayak gini deh katanya. Oh serius? Digituin gue. Iya. Oke, berarti emang nggak se-strict itu ya ternyata. Emang nggak se-strict itu. Terus juga kan gue masuknya pagi banget ya. Orang-orang kan pada masuk jam 9 lah, jam 10. Kita ya kulturnya beda kok. Jadi ya adaptasinya lebih ke kultur pas pertama-pertama. Pasti. Bener. Itu memorable banget karena gue pertama kali gue dikomentarin karena terlalu rapi. Oke, itu yang paling diinget ya. Bener. Padahal kalau lu berantakan ya wajar lah. Iya. Kayak lu diingetin ya. Ini terlalu rapi. Iya. Dikomentarin pula gitu ya. Lucu juga sih sebenarnya. BTW waktu bootcamp Evan berapa lama ya pembelajarannya berarti? Bentar. Gue masuk bootcamp tanggal 17 Maret. Waduh, inget banget ya. 17 Maret tahun 2023. Tahun 2022 atau 2023? 22. Gue lupa deh. Oke, terus kemudian gue kan penempatan sebelum selesai pembelajaran dong. kan? 22 dong. 22 kan, ya. tahun kemarin 17 berarti. Maret 22, terus gue penempatan itu tanggal 6 Juni. Oh, berarti Maret, April, Mei. Iya, 3 bulan ya. kurang lah. Oke, dan itu berhasil penempatan sebelum selesai pembelajaran. Betul. Itu orang keberapa tuh Evan dari batch 8?
yang Gue nggak inget berhasil? karena kita kayak ramean. Oh, Jadi gua bareng-bareng masuk gitu ya. masuk itu rame banget. Pokoknya Mm-mm. 12 orang gitu. Berarti bareng-bareng on boardnya sama yang lain juga. Bareng-bareng. Oke. Nah, kalau boleh tahu lagi nih, kemarin setelah pertama kali dapat pengumuman penempatan kerja di OCBC ya, di perusahaan klien Enigma Camp di BSD. Ada nggak sih momen selebrasi yang dirayakan oleh Evan untuk menghargai achievement itu? Wah, sebenarnya nggak ada yang spesial banget ya kalau Mm-mm. selebrasinya. Mm-mm. Kan lebih ke bersyukur aja ke Oh. Tuhan semesta alam Mm-mm. ini ya, selaku pencipta kita. Mm-mm. Terus juga ngabarin yang di rumah. Oh iya, gimana tuh reaksinya orang-orang di rumah dan orang-orang terdekat Evan lain? Tidak menarik untuk diceritakan lah. Oh, kenapa tuh? Ya, karena oke gitu doang. Oke, mungkin mereka senang, cuman malu-malu aja nampakinnya di depan Evan, ya kan? Nggak, mereka lebih nggak biasa aja lah pokoknya. Oke. Terus juga paling nikmatin hari-hari akhir di Enigma. Toh kita Mm-mm. kan udah cukup muak ya belajar terus nih. Mm-mm. Jam 7.05, 7.05, Heeh. 8.05 gitu terus ya. Iya. Jadi Terus kita belum nikmatin lagi hari akhir. tugas-tugas Bener, kan? nah tugasnya yang paling sial gitu. Itu yang justru bikin melekat banget kan momen di Enigma Camp. Benar. Puas-puasa lagi ya itu ya. Pas puasa Mm-mm. itu ya pas stuck front end-nya puasa itu benar. Oke. Nah, sekarang Evan sudah terjun di dunia IT. Gimana sih rasanya kerja di bidang IT, seru nggak? Wah, seru banget. Oh ya? So far seru banget. Jadi for on the record ya, gue itu kurang suka sama tipe-tipe kerjaan yang repetitif. Oke. Karena menurut gue kurang ngasih adrenalin. Mm-mm. Terus juga nggak ada tantangannya. Mm-mm. Berasa ngebosenin banget kan. Mm. Kalau udah bosen, less motivated Oke. gitu kan, buat naik terus ke atas. Mm-mm. Terus juga ya terus juga paling kalau ada kesulitan juga ya, kalau lu kerja di IT ya, biasanya tuh bukan nggak ganggu banget lah. Kesulitan yang lu dapetin tuh bukan yang sifatnya kayak teknis, biasanya nggak kayak gitu, tapi lebih ke bisnis logiknya. Okay. Jadi lu kalau nggak tahu logiknya gimana, lu nggak bisa kan. Nah, itu gimana tuh Evan menghadapi obstacle yang seperti itu? Nah, gue kalau ya simpel aja sih, kalau lu dapat kesulitan kayak gitu ya, pertama lu harus jago pakai Google. Oke. Terus lu juga harus ask your senior gitu loh. Kayak gimana cara ngerjainnya. Iya. Mau nggak mau kan, kalau lu udah mentok banget, tapi lu jangan juga nanya kayak ke senior lu, lu buta banget nih, lu kayak gue nggak bisa, lu langsung nanya senior lu. Jangan dong. Kalau malu lah. Seenggaknya kita berusaha terlebih dahulu. Bener, ya. lu riset dulu lah, lu searching. Jadi kalau lu nggak paham sama sekali sama persoalan yang lu hadapin, pas lu nanya juga kan aneh kan pertanyaannya. Iya, benar. Pertanyaan orang yang nggak paham sama orang yang paham kan beda. Oke. Gitu. Berarti selama ini ketika Evan menghadapi kesulitan selama kerja di dunia IT, Evan sejauh ini udah berhasil lah ya untuk adaptasi dengan kesulitan tersebut. Benar. Oke. Nah, boleh diceritain nggak sih detail pekerjaan kamu ini seperti apa, job desk-nya yang sekarang? Kalau detail pekerjaan sih sebenarnya sama-sama aja lah sama anak-anak IT yang lain, kayak lu build feature, terus juga terutama kalau di back end ya, misalnya lu di back end lu itu mainnya di fitur, bug fixing kayak gitu-gitulah. Kalau lu di front end ya lu tektokannya sama usernya sama UI UX-nya juga, tim UI UX, kayak mereka butuhnya gimana, speknya gimana. Terus ya kalau balik lagi ke back end tuh API-nya kayak gitu-gitulah. Simple ntar kebayang sendiri lah kalau kalian udah kerja ya. Kalau kalian yang nonton udah ikut Enigma tuh kebayang sendiri lah semuanya. Oke. Sering lembur nggak sih kalau jadi anak IT tuh? Dibilang sering enggak sering. Oh gitu. Tergantung, ada masanya. Ada masanya. Kalau di gua sendiri itu di squad gua, di tim gua, itu kita narik undian. Jadi misal kalau ada swing server nih, ada mau pindah server dari Bandung, OCBC Bandung Asia Afrika ke OCBC BSD. Mau nggak mau ya kita tiap tim harus ada yang standby. Jadi kan kalau ini sekedar ini aja kayak
info dikit gitu ya. Kalau lu swing server itu kan lu matiin server, restart lagi kan. Mau nggak mau lu harus ngecek aplikasi-aplikasi lu itu jalan apa enggak. Gitu sih. Berarti itu benar-benar harus standby 24 jam tuh kalau kayak gitu ya. Kalau itu ya itu kita standby, itu tektokan sama biasa tuh disebutnya DevOps, terus IT security juga. Jadi lu kayak nungguin mereka nih, mereka udah restart servernya atau belum, segala macem. Lu harus tektokan sama mereka. Oke. Nah, ini bisa jadi gambaran ya buat teman-teman yang mungkin di luar sana akan menjadi calon IT developer atau bisa jadi juga trainee bootcamp. Tadi gambaran cerita dari Evan itu semoga bisa mengimajinasi bayangan teman-teman ya untuk kedepannya. Nah, aku pengen tahu nih, kalau dari Evan ada saran nggak untuk teman-teman yang di luar sana sebagai calon trainee IT Bootcamp Enigma Camp untuk bisa bergabung di sini? Ada sebuah advice? Ada. Oke, Ini boleh. ada banget nih. Boleh disampaikan. Jadi saran gue nih ya, buat kalian yang mau ikut Enigma dan kalian yang nonton ini ya, lu niat dulu. Terus lu udah niat, lu juga punya eager buat belajar, lu bisa tunjukin eager lu belajar itu dengan lu belajar sebelum masuk. Kayak lu ya seenggaknya basic lah, lu belajar basic pemrograman, kayak lu belajar Java, lu belajar JavaScript-nya, front end-nya, seenggaknya dasar. Jadi lu pas masuk tuh nggak kaku banget sama aplikasinya. Terus juga kalau lu bingung, lu tinggal searching aja di Google, di YouTube kayak basic programming Java gitu, basic programming apa. Karena kalau bidang IT itu nggak akan kekurangan referensi lah untuk belajar. Kita bisa dapat dari manapun ya. Betul. Misalnya mau cari tahu tentang dunia IT. Benar. Itu nggak akan kekurangan lah, sedikit pun nggak akan. Oke, berarti kalau misalnya masuk bootcamp di Enigma Camp, apakah bisa dari awal yang kayak kita nggak tahu sama sekali tentang IT nih, menurut Evan? Nah, kalaupun kalian emang sama sekali nggak pernah belajar, bisa tetap. Oke. Karena kita belajarnya dari dasar banget. Belajarnya dari dasar banget, jadi kalian nggak harus belajar duluan. Tapi kalau lebih enaknya ya kalian harus belajar duluan sih. Kayak jadi nggak terlalu inilah, nggak kaget. Iya. Kebanyakan tuh kalau lu baru terjun ke dunia programming, itu tuh banyak kaget tuh hal-hal simple. Jadi misal kayak deklarasi variabel tuh pasti orang banyak bingung. Iya. Kalau lu udah pernah sekali tuh udah kebayang langsung. Lebih ke logikanya doang sih. Oh iya, berarti kalau misalnya dari Evan tipsnya mungkin untuk calon-calon trainee di luar sana yang mau gabung ke bootcamp, skill apa yang harus dikuatin? Logika. Tadi sempat disinggung. Biasa kalau lu kuliah di IT tuh biasanya mata kuliah yang berhubungan sama itu tuh matematika diskrit. Oke. Itu mata kuliahnya ya, agak serem ya namanya. Matematika diskrit, aljabar linear, kalkulus. Kalkulus horor. Iya. Mata kuliah yang horor tuh. Kalau main di robotika baru sih itu. Oke, nah overall gimana nih untuk kesimpulannya? Pengalaman belajar dan berkarir di bidang IT bareng-bareng sama Enigma Camp dari semenjak 1 tahun yang lalu ya, berarti udah kan gabung sama Enigma Camp? Ya, overall pengalaman gue selama belajar sama kerja bareng Enigma itu ngedapetin pengalaman yang asik, belajarnya asik, terstruktur, well planned. Terus ada sukanya, ada dukanya, banyak sukanya, dukanya dikit aja. Karena dukanya lebih jadi suka ya sekarang. Kalau diingat-ingat, wah iya juga ya, kayak gitu. Kalau karir bareng Enigma juga berasa kayak lu belajar tapi lu dibayar. Jadi lu so far enjoy aja lah. Gue nggak gimana-gimana ya. Tapi out of topic bentar nih, aku pengen tahu sih. Waktu itu pas gaji pertama Evan dipakai buat apa sih kalau boleh tahu? Gaji pertama gue dipakai buat apa? Iya. Gaji pertama gue buat apa ya? Gue nggak ingat banget. Nggak ingat ya? Nggak ingat. Atau buat self reward mungkin? Self reward. Itu udah pasti ya? Gue tiap hari self reward sih. Lo nggak perlu
nunggu gajian buat self reward. Oke, tiap hari udah merayakan diri sendiri Benar. ya. Dengan uang gaji dari hasil keringat sendiri. Benar. Ya, keren-keren, ini self love, patut diapresiasi. Oke, mungkin sampai di sini dulu Evan. Oke, Obrolan Kansa. kita pada hari ini terkait pengalaman Evan selama di bootcamp dan kemudian setelah penempatan kerja juga. Iya. Dan aku mau ngucapin terima kasih banyak nih buat Evan udah jauh-jauh datang dari ujung dunia yaitu BSD sampai ke Ragunan ya untuk ngobrol hangat pada siang hari ini. Habis ini mau lanjut lagi perjalanan ke ujung dunianya? Oh enggak dong, kita iya. party dulu di ibu oke. kota ya. Oke, iya karena bentar lagi kan weekend ya. Bener, jadi sekalian aja lah. Oke, emang Evan suka main ke ibu kota gitu, ke tengah kota? Wah, jangan ditanya. Suka lah. Oh iya, kan Lu- sibuk kan di BSD. Buat teman-teman yang nyari gue ya di ibu kota, lu cari aja gue di area pusat agak ke selatan dikit. Di mana tuh, lebih tepatnya di mana coba? Lanjut Rahasia. aja ya. Oke, itu tempat kayaknya nggak boleh di-spill sih, rahasia ya tempatnya. Oke, terima kasih banyak Evan. Iya, Semoga Evan bisa memberikan insight-insight menarik nih buat teman-teman yang di luar sana tertarik untuk gabung di Enigma Camp sebagai trainee bootcamp dan kemudian nanti juga tertarik untuk penempatan kerjanya di perusahaan klien gitu ya. Oke. Semoga cerita-cerita dari Evan siang hari ini bisa memotivasi teman-teman juga. Dan jangan lupa teman-teman untuk ikutin terus informasi seputar perkembangan dari bootcamp Enigma Camp di sosial media Enigma Camp. Teman-teman bisa pantengin di Instagram kami yaitu @enigmacamp ya. Di situ banyak informasi terkait dari proses rekrutmennya dan lain sebagainya. Kalau misalnya teman-teman emang tertarik ikut bootcamp di Enigma Camp seperti itu. Dan terima kasih juga untuk buat teman-teman yang udah nonton pada siang hari ini dan semoga kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat di sesi selanjutnya. Terima kasih ya Evan untuk waktunya pada siang hari Thank you ini. juga Kansa udah ngundang gua buat ngobrol di sini. Oke, terima kasih banyak semuanya. Mungkin aku bisa pamit undur diri dan sekian untuk obrolan kali ini. Selamat siang.